Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Adapun judul syarahan kami kali ini yakni usaha hari ini adalah menentukan hari esok. Berbicara tentang hari esok berarti kita harus menyadari bahwa kehidupan awal pasti ada kehidupan akhir. Kehidupan dunia pasti akan berakhir dengan kehidupan akhirat. Artinya apa? Alam dunia ini pasti ada pula alam akhiratnya. Ini merupakan fakta. Islam telah menjelaskan di dalam kitabnya Al-Quranul Karim, di dalam surah As-Sajdah ayat 5, bahwa perbandingan sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun hidup di dunia ini. Matematikanya ialah, andai kata Allah memberikan kita hidup 80 atau 90 tahun, berarti perbandingannya hanya beberapa jam saja di hari akhirat nanti. Oleh karena itu, kita jangan sampai terlalu terlena dengan kehidupan di dunia ini. Allah pun telah menjelaskan di dalam surah Shaf ayat yang ke-10 yang akan dibacakan oleh qari'ah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Ayat ini secara eksplisit bisa kita pahami bahwa hidup dan kehidupan kita di dunia ini diibaratkan oleh Allah dengan tijarah, orang yang berdagang. Jawaban dari pertanyaan ini, tentu semua orang dalam berdagang ingin mendapatkan untung, tidak ingin pulang pokok, apalagi mendapatkan rugi. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Lalu bagaimana caranya kita lepas dari azab Allah yang sangat pedih itu? Solusinya adalah ayat berikutnya, surah Shaf ayat yang ke-11 yang akan dibacakan oleh qari'ah berikut ini. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah, Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Profesor Dr. Quresyihab menyebutkan dalam tafsirnya Al-Misbah bahwa maksud dari benar-benar beriman kepada Allah pada ayat ini adalah kita harus komitmen dengan iman kita. Artinya kita harus mempunyai istiqomah di dalam iman. Walau apapun yang menggoda, baik harta, tahta maupun wanita, kita tidak mau terjerumus. Tetapi kita mempunyai iman yang teguh di dalam dada kita. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Sesuai dengan syarahan kami kali ini, usaha hari ini adalah menentukan hari esok. Berarti kita harus siapkan payung sebelum datang hari hujan. Artinya apa? Sebelum datang ajal merenggut nyawa, kita telah mempersiapkan di alam dunia ini. Dengan cara yang bagaimana? Tentu dengan cara banyak beramal, dengan cara banyak beribadah. Karena siapapun dan bagaimanapun manusia hidup di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 34 yang akan dibacakan oleh qari'ah berikut ini. walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan waktu. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Oleh sebab itu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak pernah memberitahu kapan kita pergi dari alam dunia ini. Jangankan kita, Rasul sendiri pun tidak pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah tidak ingin memberitahu kapan kita pergi dari alam dunia ini? Jawabannya adalah agar kita siap setiap saat. Tentu yang dimaksud kita mengkaji amal kita hari ini. Apalagi telah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri kepergian saudara-saudara kita pada masa lalu. Rasanya masih teringat ketika kita bersenda gurau dengannya. Tapi sekarang mereka telah pergi. Demikian pula dengan saudara-saudara kita yang punya ini, punya itu. Namun apabila Sang Khalik telah memanggilnya, tidak ada yang ia bawa sama sekali, kecuali hanya kain kafan yang sederhana, rumah yang bertingkat, mobil yang berkilat, uang yang berlipat, semuanya hanya tinggal belaka. Yang tinggi harganya ketika itu adalah amal dan ibadah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang akan dibacakan oleh qari'ah berikut ini. Inna Allah khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mengacu kita pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mempersiapkan diri, yaitu untuk hari esok, hari akhirat. Kenapa ini perlu kita siapkan? Jawabannya adalah karena alam akhirat itu adalah tempat kita untuk selama-lamanya. Dan persiapan untuk hari yang abadi itu ialah di saat kita berada di alam dunia ini. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia adalah kampung tempat beramal, akhirat adalah kampung tempat pembalasan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Dengan demikian, mari kita sadari diri kita. Mari kita renungkan diri kita. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah persiapan kita untuk menghadapi hari esok itu sudah matang? Ataukah masih jauh dari kekurangan? Jika kita bersalah, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Jika kita masih bermalas-malasan, tentu kita coba lebih rajin lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah kaum muslimin dan kaum muslimat, usaha hari ini adalah menentukan hari esok. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Semoga syarahan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Diirian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu